Alhamdulillahi Rabbil Ka'bah Alladhi ya'ti ilayhi an-nasu min kulli fajjin 'amiqin litawbah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan kepada kalian semua ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Arab ala Durusul Logo Gontor yang keempat ini. Baik, pada kesempatan kali ini, pada video ini teman-teman, kita akan belajar soal kepemilikan. Contohnya, kepunyaan Muhammad adalah buku. Nah, bagaimana kita mengungkapkan itu? Kemudian kepunyaan Fatimah adalah pulpen. Kemudian kepunyaan disandingkan dengan dhamir, kata ganti. Kepunyaan saya adalah buku. Kepunyaan kamu adalah buku. Kepunyaan dia laki-laki adalah buku. Kepunyaan dia perempuan adalah buku. Nah, bagaimana kita teman-teman mengungkapkan kepemilikan dalam bahasa Arab? Insya Allah pada pembelajaran kali ini kita akan belajar sedikit. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi judul kita soal kepemilikan. Kepemilikan. Paling enggak kita harus tahu dulu apa bahasa Arabnya milik atau kepunyaan atau untuk. Jadi kepunyaan bahasa Arabnya atau milik itu li. Li artinya adalah milik atau kepunyaan. Li, pendek aja dia. Contohnya kepunyaan Muhammad adalah pulpen. Li Muhammadin qalamun. Kepunyaan Muhammad adalah pulpen. Atau kepunyaan guru adalah apa gitu ya. Kepunyaan guru adalah buku. Lil ustadzi kitabun. Lil ustadzi kitabun. Kepunyaan guru adalah buku. Jadi gampang kan? Jadi teman-teman sekalian, yang kita harus tahu juga, li ini terkategori daripada harful jar. Satu lagi ada contohnya. Contohnya kepunyaan kelas adalah papan tulis. Berarti lil fasli, kepunyaan kelas adalah papan tulis. Lil fasli sabburatun. Li, perhatian. Jadi li ini teman-teman terkategori, termasuk daripada harful jar. Ya, termasuk daripada harful jar yang artinya adalah milik ini. Artinya apa? Jadi kata benda setelah li, perhatian. Kata benda setelah li itu harus kasroh majrur. Kenapa? Dikarenakan li termasuk daripada harful jar. Li Muhammadin qalamun, lil ustadzi qalamun, lil fasli qalamun. Nah, ini mudah kan? Nah, sekarang kalau misalnya
li itu adalah digandengkan dengan kata ganti. Bagaimana? Saya hapus dulu ya. Kalau misalnya li disandingkan dengan kata ganti, kata ganti ya dalam durus lugha ini kalau saya perhatiin yang harus kita tahu awal-awal ya. Yang harus kita tahu awal-awal itu adalah ana, kemudian anta, anti, huwa, iya, sama nahnu lah, kami. Ana artinya apa teman-teman? Saya ya. Saya laki-laki dan perempuan. LP. Ini anta, kamu, LK, laki-laki. Anti, kamu, ya, kamu, PR. Huwa, dia LK. Iya, dia perempuan. Nahnu, kami. Baik laki-laki maupun perempuan. Ini dhamir kata ganti. Dhamir itu sebenarnya ada 14 teman-teman sekalian. Tetapi yang harus awal bagi pemula yang diketahui ini cuma segini aja dulu. Karena kalau kebanyakan terlupa ya. Jadi ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu. Nah, ketika teman-teman sekalian ini adalah ini adalah dikaitkan dengan li, disandingkan dengan li ya. Atau dihubungkan dengan li, bagaimana? Kepunyaan saya bagaimana bahasa Arab? Kepunyaan kamu bagaimana bahasa Arab? Laki-laki ya. Kepunyaan kamu perempuan bagaimana bahasa Arab? Jadi kan kalau tadi gampang, li kepunyaan, Muhammad, li Muhammadin berarti kepunyaan Muhammad. Tapi kalau kata ganti, nah begini teman-teman sekalian. Jadi bukan li ana, salah. Kalau kata ganti itu jadi li pakai ya. Kalau misalnya kamu laki-laki jadi laka. Kalau kamu perempuan jadi laki. Kalau kepunyaan dia laki-laki, laku. Kepunyaan dia tadi laki-laki ya, sekarang perempuan, laha. Kepunyaan kami, lana. Kok bisa begini? Jauh sekali, iya. Jadi nggak bisa li ana, li anta. Jadi begini. Jadi yang mewakili, ntar kamu belajar ya, step by step. Ada namanya dhamir itu ya, baris munfasil, ada yang muttasil. Jadi nggak bisa pakai begini, nggak bisa li ana kitabun, salah. Ini beda lagi. Jadi kalau kata ganti itu beda teman-teman sekalian. Jadi yang mewakili ana itu adalah ya, sukun. Yang mewakili anta berarti ka. Yang mewakili anti berarti ki. Yang mewakili huwa berarti hu. Yang mewakili hiya berarti ha. Yang mewakili kami adalah na. Jadi gitu. Jadi gini teman-teman ya. Nah Ustaz, ini kenapa? Jadi gini juga. Ketika misalnya teman-teman kepemilikan li itu adalah disandingkan dengan kata ganti. Jadi bukan li apa namanya? Harokatnya itu adalah dia adalah maftuh, kebuka, maksud mansub. Bukan mansub. Artinya dia maftuh, dia adalah fathah. La, lahu, laha, lana. Kecuali li. Kenapa dia kasroh sendiri harokat lamnya?
dikarenakan harokat yang menyesuaikan ya. Dikarenakan harokat yang menyesuaikan iya, yang mewakili daripada ana adalah kasrah. Gitu. Li kitabun kitabi, qalamun qalami, ustadun ustadi. Kita belajar. Jadi gitu. Jadi ketika kaidah umumnya ketika li kepemilikan dihubungkan dengan kata ganti, maka dia harokatnya adalah maftuh, artinya adalah fathah, kecuali li kepunyaan saya. Kenapa? Dikarenakan harokat yang menyesuaikan daripada iya, wakil daripada ana, di sini domir muttasil daripada ana ya adalah kasrah. Insyaallah paham teman-teman ya. Baik, sebelum itu teman-teman, jadi ada apa namanya? Inilah kata benda yang apa namanya, yang baru ya, yang sering disebut dalam pelajaran ini. Silakan lihat dulu. Oke, baik teman-teman, sekarang Anda perhatikan di gambar yang saya perlihatkan di samping ya, naqra Alkitab, kita baca buku untuk mengetes pemahaman kita terhadap penjelasan tadi. Sekarang kita baca al-amthilah dulu ya. Ana ustadun li kitabun hadzal kitabu li. Ya, saya adalah seorang guru, kepunyaan saya adalah buku, dan buku ini punya saya. Li. Anta tilmidun, laka kurrasatun, kamu adalah seorang murid, kepunyaan kamu adalah buku tulis. Al hadhil mistaratu laka, apakah penggaris ini punya kamu. Jadi kalau ana li, jadi lihat, dikarenakan ana itu jadi li, jadi li ya. Kalau anta jadi laka, kalau anti jadi laki. Prosesnya tadi ya sudah saya jelaskan. Anti Fatimatun, anti Fatimatu, kamu adalah Fatimah wahai perempuan. Laki mandilun, kepunyaan kamu adalah sapu tangan. Hadzal qalamu laki, pulpen ini punya kamu. Muhammadun waladun, Muhammad adalah seorang anak kecil. Huwa tilmidun fi hadhil madrasah, dia adalah seorang murid di sekolah ini. Lahu kurrasatun wa mimhatun, kepunyaan dia Muhammad huwa lahu, kepunyaan dia adalah buku tulis dan penghapus. Aisyatu bintun, Aisyah adalah anak laki-laki. Hiya tilmidatun fil madrasatil ibtidaiyah, Aisyah adalah murid di sekolah SD ya. Laha mahfazatun, kepunyaan dia laha adalah mahfazatun, tas. Halaha khizana fil bait, apakah kepunyaan dia adalah lemari, apakah kepunyaan dia lemari di rumah. Jadi gitu ya, intinya gitulah teman-teman ya dalam masalah ini. Jadi kalau ana kepemilikannya, seulangnya lagi, jadi aslinya li, kepunyaan. Kemudian contohnya kepunyaan Muhammad li Muhammad, kepunyaan Aisyah li Aisyah, kepunyaan ustadz lil ustad, kepunyaan murid li tilmid gitu ya. Akan tetapi ketika li kepemilikan itu, kepunyaan, ketika dia dihubungkan, disandarkan, disambungkan dengan dhamir kata ganti, maka ya gini, kata ganti kan untuk sementara kita tahu ya. Ini dalam bahasa nahwu namanya al-dhamair al-bariza al-munfasilah. Tapi tadi dulu kita belajar dikit-dikit. Ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu. Bisa tulis. Tetapi contohnya, kepunyaan saya nggak bisa li ana, nggak bisa begitu. Tetapi li ana diwakili dengan ya sukun. Kalau anta ka, laka. Kalau anti ki jadi laki. Kalau huwa hu jadi lahu. Kalau hiya ha jadi laha. Kalau nahnu na jadi lana. Di sini. Baik, al-muhadatsah.
Halaka qalamu hibrin, apakah kepunyaan kamu adalah pulpen tinta? Naam, pulpen yang dipakai untuk al-khattat, kaligrafi ya. Naam li qalamu hibrin. Ya, kepunyaan saya adalah pulpen tinta. Aina qalamu hibrin? Di mana pulpen tinta? Huwa fil jaibi, dia di saku. Man dzalikal walad? Siapa anak kecil itu? Huwa Ahmad, dia adalah Ahmad. Hali Ahmada qalamun? Naam, lahu qalamun al-maktab. Apakah kepunyaan Ahmad pulpen? Ya, kepunyaan dia pulpen di atas meja. Ahadihil minqalatu laka? Apakah ya alat pengukur sudut ini? Minqalatun manahu alat pengukur sudut. Apakah alat pengukur sudut ini punya kamu? La, tilkal minqalatu li Ahmad. Dia adalah atau alat pengukur sudut itu kepunyaan Ahmad. Halil baiti matbakh? Apakah kepunyaan rumah matbakh, dapur? Na'am lahu matbakh. Ya, kepunyaan dia maksudnya rumah matbakh. Jadi gitu teman-teman, jadi sedikit ya saya singgung. Contohnya, hal li Ahmad qalamu? Hal li Ahmad qalamun? Jawabannya na'am lahu qalam. Ntar antum jangan bingung ketika nemuin kata win. Hal li Ahmad qalamun? Apakah kepunyaan Ahmad adalah pulpen? Ya, kepunyaan dia. Ini dhamir ini, dia ini kembali kepada Ahmad. Na'am lahu qalamun. Kita bisa menyatakan hal li Ahmad qalamun? Na'am li Ahmad qalamun. Boleh. Tetapi kita juga boleh menggunakan dhamir kata ganti, yaitu hu dari huwa. Ya, tetapi nggak boleh lahwa, ya li huwa. Tetapi yang pas ini pakai namanya dhamir muttasil, itu hu. Na'am lahu qalamun. Jadi gitu. Nah kalau perempuan, mada contohnya, mada lisyajarah laha waraqun wa thamarun. Laha waraq wa thamarun. Contoh begini, sama aja. Ini kalau muannasnya ini kan mudzakkar. Ya. Ini muannasnya karena berakhiran dengan ta marbutah. Madza lisyajarah? Apa kepunyaan pohon? Laha. Ya. Jadi hanya kembali kepada syajarah. Kepunyaan dia, karena ha ini untuk muannas. Kepunyaan dia adalah waraq. Waraq itu jamak. Ntar kamu belajar ada namanya jamak. Jadi mufradnya satunya dia menggunakan tak marbutah, ya, thamratun contohnya, atau waraqatun. Tetapi jamaknya hanya menghilangkan tak marbutah, waraqun. Atau bisa baydatun, telur. Kalau telur baydun. Ya. Oke, segitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedahnya. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.